Selamat siang teman-teman semua. Seperti biasa, dimanapun berada, saya Empu Gelol selalu menyapa dan selamat bertemu kembali di siang ini. Untuk di siang ini sebenarnya saya ingin menceritakan tentang legenda Pesut Mahakam menurut versi orang atau suku Dayak Benua. Tapi sebelum itu, saya meminta maaf kepada semua teman-teman yang telah mencoba menonton ataupun memutar video di channel saya, yaitu tentang menyulat Hulu Mandau atau Gagan Mandau. Ternyata video tersebut tidak bisa diputar, dan saya juga sudah mencoba beberapa kali untuk memutar video tersebut. Ternyata memang video mengenai menyulat Hulu Mandau tidak bisa diputar. Sayangnya video aslinya sudah saya hapus. Kalau seandainya belum saya hapus, mungkin akan saya kirim kembali video tersebut. Tapi saya akan berusaha membuat konten video menyulat lainnya nanti, supaya teman-teman bisa melihat langsung cara menyulat Hulu Mandau sebagai pengganti video konten yang rusak itu. Jadi mudah-mudahan untuk hal ini bisa mengingatkan saya pada sesuatu hal, yaitu video yang tidak bisa diputar. Kadang malum saya Empu Gelol kalau sudah ngirim video itu kadang kirim tapi nggak dicek, nggak dibuka. Nah, jadi nggak tahu, kayak seperti tadi malam kirim, nah, terus saya tinggal tidur. Jadi nggak tahu apakah bagus apakah enggak. Ternyata teman-teman saudaraku semua yang pecinta Mandau, yang kepingin mempelajari tentang bagaimana cara tutorial menyulat Mandau, videonya nggak bisa diputar. Nah, itu mohon maaf sekali. Saya akan berusaha nanti membuat video yang sama, yaitu tutorial tentang cara menyulat Hulu Mandau secara langsung. Oke. Jadi Pesut Mahakam adalah sejenis ikan pesut yang tinggal di air tawar, dan satu-satunya termasuk hewan langka yang bisa hidup di sungai. Nah, karena mungkin semua orang juga mengetahui kalau pesut itu tidak mungkin bisa hidup di air tawar. Pastinya dia akan hidup di air asin. Itu seperti itu, hidup di lautan. Tapi pesut ini hidup di sungai air tawar. Jadi di zaman dulu diceritakan bahwa seseorang yang tinggal sendiri di pondoknya, sekaligus berkebun juga sendiri, berladang. Jadi ketika pagi itu dia memasak nasi di dalam lepo.
memasak nasi di dalam lepuk. Lepuk itu bukan panci, tapi sesuatu hal yang terbuat dari tanah, tapi bisa menampung air dan beras. Dia juga punya tutup di atasnya dari tanah, itu lepuk namanya. Itu malum zaman dulu belum ada panci. Jadi memasak nasi di lepuk, tiba-tiba dari kejauhan dia mendengar riuh suara orang. Riuh suara orang tersebut dari arah sungai, seperti turun dari perahu dan menuju ke arah pondoknya dia. Suara dari kecil mulai makin membesar. Jadi dia mendengar suara tersebut. Dalam hatinya yang memasak nasi tadi di dalam lepuk, yang orang tua ini tadi berbicara dalam hatinya, waduh, kalau seandainya orang-orang ini datang sampai ke pondokku, nasi yang saya masak ini tidak cukup untuk orang banyak. Karena tidak cukup orang banyak, saya tidak bisa berbagi nasi ini. Itu, dan lagian dalam hatinya saya ini masak sedikit. Bagaimana caranya supaya mereka sampai ke pondok tidak ketahuan saya memasak nasi, dalam pikirannya gitu. Jadi dari kejauhan suara orang-orang tersebut makin mendekat. Nah itu, ketika makin mendekat, si orang tua tadi dengan cepat nasi dengan lepuk-lepuknya itu dia masukkan ke mulut. Itu saking dia nggak mau ketahuan kalau dia memasak nasi atau harus berbagi dengan orang yang datang. Dia pikir kalau orangnya datang itu kelaparan, nanti kalau berbagi ini nggak cukup. Akhirnya dia masukkan nasi itu dengan lepuk-lepuknya dalam mulut. Karena lepuk ini dan nasi yang ada ini masih panas, posisi masih di atas bara api, maka dia kepanasan. Nah, itu. Di dalam kepanasan ini dia nggak tahan lagi, akhirnya dia berlari. Begitu berlari dia terjun ke sungai. Nah, jadi terjun ke sungai, saking masih terasa panas, akhirnya dia timbul pus mulutnya. Itu menyembur ke atas. Itu sambil habis itu dia nyelam lagi, timbul lagi, nyemburkan mulutnya lagi, seperti itu terus menerus. Akhirnya singkat cerita, dia langsung berubah menjadi seekor ikan yang tenggelam, kadang-kadang timbul mengembuskan air ke atas. Jadi orang-orang tadi yang datang begitu sampai ke pondok kaget, loh mana orangnya ini, kok nggak ada, kemana dia pergi. Lihat ke area kebun, nggak ada ketemu orangnya. Nah, jadi lihat di tempat memasak nasi itu masih ada perapiannya. Nah, terus lihat posisi lepuk itu masih kelihatan di situ. Namun orangnya yang nggak ada. Nah, jadi orang-orang ini bingung, kemana orang tua ini. Jadi saking bingung, mendengar ke arah sungai. Itu mendengar ke arah sungai ada suara
seperti suara sesuatu, suara kayak menyemburkan sesuatu. Orang-orang ini kemudian pergilah kembali ke pinggir sungai. Begitu kembali ke pinggir sungai, nah, mereka semua kaget melihat ada seekor ikan besar yang nyelam, timbul, kemudian menyemburkan air ke atas. Nah, begitu terus menerus. Nah, jadi mereka bilang mungkin ini adalah jelmaan daripada bapak yang tua itu menurut mereka. Nah, legendanya gitu. Nah, jadi akhirnya mereka pun tidak jadi mendatangi setelah mendatangi orang tua tadi. Akhirnya mereka semua ini pulang. Padahal niat mereka ini mungkin ya mau bertandang atau apa segala macam. Nah, namun berbeda dengan pemikiran orang tua yang memasak nasi di dalam lepok itu tadi. Nah, itulah teman-teman legenda pesut di Sungai Mahakam versi daripada kami suku Dayak Benua. Nah, itu. Nah, jadi pesut itu berasal dari manusia. Ya, seperti itu. Mungkin ada versi lain dari saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain. Mungkin saja ada, tapi kalau dari kami Dayak Benua, kurang lebih versinya tentang pesut semuanya seperti itu. Ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai yaitu legenda dari pesut Mahakam. Semoga saja ini menjadi manfaat dan legenda atau cerita ini menjadi ilmu. Sekian dan salam budaya Tabik.